Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bersama Pak Jenderal Frederick Kalak Lembang saat ini berada di Hotel Pantan menyapa kita semua. Pak Jenderal ini calon DPR RI pusat dapil 3 Sulsel. Ya, kira-kira ada pesan-pesan dari Pak Jenderal? Ya, terima kasih kepada Wan Gantengnya Rantelemo. Ya, saya bisa ketemu dan bisa bersama-sama ini suatu hal yang luar biasa. Nah, terima kasih kepada kita semua, seluruh Solanasan yang ada di Toraja dan Toraja Utara. Ya, saya apa yang disampaikan tadi, bahwa saya akan maju untuk berjuang untuk saudara-saudara saya. Percayakan saya sehingga kita kembalikan marwah Toraja ini sebagai kota pariwisata. Saya berharap bahwa ke depan Toraja bisa masuk 10 destinasi pariwisata. Sekarang saja kita tahu bahwa 80-an ya tidak ada yang tidak bisa ingkari bahwa tahun 80-an Toraja, Bali Toraja. Tapi sekarang 10 destinasi saya tidak masuk. Saya akan berjuang untuk itu. Kita berdoa semua ya. Amin. Oke. Makasih Pak Jenderal ya. Hey!
visi yang akan dibawa ke Senayan nantinya untuk Sulsel 3, Jenderal? Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Memang kita lihat ini, tadi saya katakan bahwa Toraja ini tidak ada yang bisa menafikan bahwa Toraja Utara ini adalah kota pariwisata. Itu dulu, ya. Toraja ini kota pariwisata yang kita tahu tahun 80-an orang hanya kenal Toraja dan Bali dan Toraja. Tapi sekarang ini masuk 10 destinasi pariwisata Indonesia saja itu tidak masuk. Nah, inilah saya akan maju dan memperjuangkan ya bahwa Toraja ke depan kita kembalikan marwah sebagai kota pariwisata. Apa yang kita mulai dari mana? Saya kira blueprint orang-orang pintar kita ini banyak. Tapi kita harus main strategi bagaimana caranya kita menjembatani. Saya ini sebagai linking pin atau jembatan. Bagaimana kita bisa menjembatani antara pusat dan daerah. Pusat itu siapa? Kementerian, lembaga, dan bupati. Ini yang kita harus satukan. Kita sebelum masuk ke sana, kita harus memperbaiki dulu objek-objek wisata. Objek wisata itu harus bagus, jalannya, infrastruktur, ya, kebersihan, dan sebagainya. Karena pariwisata itu identik dengan kebersihan. Identik dengan kebersihan. Sehingga memang harus wisata yang bersih, ya, yang ramah. Tidak ada yang tidak bisa kita jual di Toraja ini. Kenapa saya katakan? Coba kita lihat budayanya, alamnya, ya. Kalau jadi kota pariwisata, ya, 10 destinasi, otomatis semua akan masuk dan semua akan jalan. Nah, coba lihat budayanya jalan, kulinernya, ya, kemudian tenunannya, ya, masyarakatnya. Saya kira semua bisa. Jadi untuk daerah-daerah lain Pak Jenderal seperti Luraya, Rekang, Sidor, dan Pindang, apa kira-kira yang misi apa yang mau dibawa ke sana? Saya kira semua, tidak ada tempat yang tidak ada pariwisata. Kemudian mungkin tambahan masalah pertanian. Pertanian kita tahu bahwa saya dari dulu kemarin masih banyak yang untuk pupuk, pengairan dan sebagainya. Dan inilah, tidak mungkin kita cuma berharap dari pusat tanpa ada orang yang ada di pusat. Siapa yang harus ada di pusat? Ini kita tidak bisa hanya datang meminta dan meminta. Tapi kita harus usaha antara kementerian dan lembaga. Siapa yang mengurus masalah ini? Menteri Pertanian. Nah, ini yang kita harus masuk ke sana, kemudian kita koordinasikan. Itu kita turunkan baik masalah peralatan pertanian, pupuk dan sebagainya. Banyak kemarin saya juga masukan dapat. Sehingga doakan saya, ya, supaya saya bisa duduk dan saya perjuangkan. Saya tahu caranya. Dari mana kita masuk. Saya juga bagian dari Satgas Pangan. Kita dulu Satgas Pangan, masalah BBM dan sebagainya. Saya ini adalah mantan Polri, jadi saya tahu persis bagaimana memperjuangkan, ya, seperti pariwisata. Kita pasti ada hubungan, masalah hukum, masalah apa dan sebagainya. Itulah hubungan kita di pusat, karena orang berhubungan kita ada sebab akibat. Tidak mungkin kita bisa dikenal kalau tidak gitu. Sehingga kita dengan jaringan pengalaman dan jaringan yang saya miliki, saya tahu. Sehingga itulah ya. Kalau ada calon lain, ya mungkin itulah janji-janji mereka, tapi harus kita lihat track record mereka, apa yang mereka sudah lakukan. Saya belum duduk, ya saya kira tadi teman-teman lihat sendiri, teman-teman dengar sendiri kan, apa yang sudah saya lakukan, membantu saudara-saudara kita, pembunuhan di Morowali, kemudian ada saudara kita yang dari Toraja Utara, ya, yang bagaimana kemudian pemulangan yang meninggal di Jepara, kemudian pembunuhan yang ada di Jakarta, di Bandung, ya, semampu saya bisa lakukan. Dan itulah saya kira bantuan-bantuan kita. Bukan baru sekarang kita mau melakukan, ya, bukan baru sekarang baru mau akan.
Kalau borong mau akan semua juga bisa, janji-janji semua juga bisa. Tapi lihatlah, dan saya kira masyarakat sudah cerdas. Ya, saya kira masyarakat sudah cerdas. Jangan karena uang 100-200 ribu kita memilih seseorang yang tidak jelas track recordnya. Tidak.